Bab salatin nafilah. Lanjut bab salatin nafilah, bab salat sunnah. Aqsamun nawafil salah satu macam-macam salat sunnah ada 3. Jadi salat sunnah ini ada banyak ya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama nafilatun muaqqatatun. Salat nafilah, salat sunnah yang memiliki waktu, yang punya waktu. Tarawih, salat sunnah tarawih ada waktunya, bulan Ramadan. Wal witir, salat sunnah witir itu salat sunnah juga yang punya waktu banyak. Salat duha, apalagi qobliyah, ba'diyah, banyak salat sunnah yang punya waktu. Itu yang pertama, macam dari salat sunnah nafilah muakkadah. Yang kedua nafilatun dzatus sabab, salat sunnah yang memiliki sebab. Salat sunnah yang memiliki sebab. Wa hiya ala salasati anwa. Dan salat sunnah yang memiliki sebab terbagi menjadi 3 macam. Ingat, salat sunnah yang memiliki sebab, yang punya sebab terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sababun mutaqaddimun. Ada sebab yang mendahulukan. Sebab dulu baru salat. Namanya sababun mutaqaddim. Seperti apa? Kasunnati tawaf. Salat sunnah tawaf. Kapan sih orang disunnahkan melakukan salat sunnah tawaf? Sebabnya setelah tawaf dulu. Habis tawaf baru sunnatut tawaf. Jadi sebab dulu baru salat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid yang kedua. Salat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya mendahulukan. Kapan sunnah tahiyatul masjid? Sebabnya kalau dia udah masuk ke dalam. Masih di luar belum Ji? Masih di luar belum ya? Belum sunnah. Pas udah masuk baru sunnahnya. Sebab dulu baru sholat. Banyak. Sunnatul wudu, sholat sunnah wudu. Kapan orang disunnahkan melakukan sholat sunnatul wudu? Sebabnya kalau dia telah berwudu. Itu macam yang pertama, sababun mutaqaddimun. Yang kedua, sababun mugarinun. Sebabnya berbarengan. Sababun mugarin, sebab yang berbareng. Sebabnya bareng. Sebab sama sholatnya berbarengan gitu. Kaskal kusufin. Cuma 2 doang. Ini pendapat Ibn Hajar nih. Kalau Imam Romli mengatakan sebab mutaqaddim di situ. Iya. Ini pendapat Ibn Hajar, namanya sababun muga, sebabnya berbarengan. Seperti apa? Kal kusufin. Seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kapan sih orang disunnahkan mengerjakan sholat gerhana matahari? Sebabnya kalau ada dan sholatnya itu berbarengan dengan adanya gerhana. Kalau belum ada gerhana, ya belum sunnah. Atau gerhananya udah habis, juga kagak sunnah, telat itu namanya. Jadi kapan mengerjakannya? Berbareng sholatnya dengan gerhananya masih ada, itu baru sunnah. Makanya Ibn Hajar mengatakan mugorin berbarengan, tapi Imam Romli mengatakan mutaqaddim, termasuk sebab yang mendahulukan. Iya, ada gerhana dulu baru sholat. Kan mirip begitu ya. Yang terakhir sababun mutaakhirun, salah sunnah yang sebabnya terbelakangi. Artinya apa? Dibalik sama yang awal. Sholat dulu baru sebab. Sholat dulu baru sebab. Ini ada 6 macam tuh. Di sini kasunnatil istikharah. Salat sunnah istikharah. Itu ada pilihan nih. Pilihan ya. Pengen melakukan hal yang yastakhir billah, kan sunnah untuk kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dengan kita melakukan di antaranya melakukan salat sunnatul istikharah. Usolli sunnatul istikharah rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Terus 2 rakaat ya, sampai lapang dadanya condong kepada yang mana. Kalau belum, terus sholat lagi, gak cukup sekali. Ulama mengatakan sunnah diulang-ulang hatta yansari sadru, sehingga lapang dadanya condong kepada yang mana. Begitu kita mungkin jarang melakukan tuh ya. Penting tuh. Jadi biasakan yastakhir billah, minta pilihan kepada Allah yang terbaik dengan cara melakukan salat sunnatul
istikharah. Itu di antara macam itu. Termasuk sabab mutaakhir, sebabnya terbelakang. Sholat dulu, sebabnya entar deh. Pilihan yang mana? Yang mana? Ada banyak. Ada 6. Di antaranya sunnatus safar. Pengen safar, pengen berpergian, sunnah untuk mengerjakan sholat dulu, baru sah. Sebabnya kan safar. Kemudian di antara sunnatul hajah, sunnatul usolli, sunnatul hajah rak'atin. Kita ada hajat segala macam. Kita nggak tahu ada hajat kita banyak. Ya, hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat. Usolli sunnatul hajah rak'atin. Salat dulu, baru nanti hajatnya disampaikan oleh Allah. Di antaranya sunnatul khuruj minal manzil. Salat sunnah keluar dari rumah. Yang praktekin kita jadi wali nih ya. Mau keluar sholat dulu. Mau kemana ini? Bininya tahu dia sholat mau keluar dia. Mau ke warung beli rokok misalnya. Pokoknya sebelum keluar dia sholat keluar rumah. Namanya sunnatul khuruj. Termasuk ini sabab mutaakhir. Sholat dulu baru sebabnya apa? Keluar dari rumah. Jadi banyak. Nah itu bagian yang ketiga. Jadi kita balik lagi nomor 2. Sholat sunnah yang memiliki sebab terbagi menjadi tiga. Ingat itu sababun mutaqaddim, sebab yang mendahulukan. Yang kedua sababun mubarin, sebab sama sholat berbarengan. Yang ketiga sababun mutaakhir, sebabnya terbelakangi. Sholat dulu baru sebab. Bagian macam yang ketiga, sholat sunnah nafilatun mutlagatun. Sholat sunnah mutlagah. Sholat sunnah apa? Mutlagah. Apa mutlagah? Wahiyya lati la takhtassu biwaqtin wala sabab. Salat sunnah allati yang la takhtassu, tidak terkhusus, biwaqtin dengan waktu, wala sabab juga tidak terkhusus dengan sebab. Atau ada definisi lain, la yatagayyadu biwaqtin wala sabab. Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan mutlak bebas, kapan aja boleh. Gak ada waktunya, kagak ada sebab, bebas kapan aja boleh. Namanya salat sunnah mutlaqah. Ya, termasuk salat sunnah tasbih. Termasuk salat sunnah tasbih bagian dari salat sunnah mutlaqah. Cuma memang ada beberapa waktu yang kita dilarang untuk sholat. Kita ulangi lagi. Ini paham ya? Macam-macam sholat sunnah 3 paham ya? Ingat itu. Sholat sunnah terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu. Ya, yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Nah, yang sebab ini terbagi lagi menjadi 3. Yang ketiga, sholat sunnah mutlaqah. Mutlaqah apa? Yang tidak terikat dengan waktu dan kapanpun boleh. Nah, nanti kita akan masuk pembahasan, atau mungkin sudah ya? Belum tuh? Belum aja. Waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat. Habis sholat subuh sampai terbit matahari. Dari terbit matahari sampai menaik seukuran tombak. Yang ketiga, ketika matahari ada tengah-tengah, waktu istiwa namanya. Yang keempat, habis mengerjakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima, minal isfirar, dari menguning sampai tenggelam. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang. Kalau kita mengerjakan salah satu dari yang 5 itu, hukumnya haram. Kalau tahu itu haram, dosa. Nggak tahu, gak haram, tapi gak sah sholat. Sholat mana? Bukan semua sholat. Yang dilarang cuma 2 macam sholat. Sholat apa? Yang pertama, zatus sabab mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya nggak semua sholat satu sabab. Hanya yang ketiga, sholat sunnah yang sebabnya lagi. Sholat dulu baru sebab. Apa? Istikharah. Nggak boleh itu habis asar. Sholat sunnah aja nggak boleh habis. Sholat safar. Itu mau safar nih. Mau kemana nih? Mau umroh, mau haji. Masya Allah. Iya. Berangkatnya kapan? Jam 5 sore. Ya jangan sholat safar. Karena termasuk dari itu sabab mutaakhir yang sebabnya terbelakang. Sholat dulu nggak boleh. Yang kedua yang nggak boleh yaitu sholat sunnah mutlaqah.
yang tidak terikat dengan waktu dan sholat. Nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5 itu. Itu mau sholat tasbih nih, jangan habis asar. Ya, yang habis setelah sholat asar. Ya habis maghrib, habis isya, gitu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya pertanyaan Fadhil. Kalau sunnah wudu, itu ada sunnah wudu kalau masuk. Salah sunnah ba'dal wudu namanya. Kalau misalkan masuk ke musola tuh niatnya soli sunnah musola atau sunnah masjid tuh niat masuk ke musola. Oh, ya qobliyah aja langsung ya. Maksudnya sebelum Qobliyah atau sunatul wudu. Gak ada tahiyatul musola, gak ada. Ada tahiyatul masjid. Ya. Kita sholatnya bagaimana? Ya, kalau misalnya ente ba'dal wudu, sholat sunatul wudu. Ya. Atau mengerjakan apa? Sholat yang lain gak jadi masalah. Memang menghidupkan buk'ah, menghidupkan tempat dengan sholat sunnah ibadah. Gitu. Bukan tong-tong bersolat ya. Mesti sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang lain juga bisa. Kalau sunat wudu, kalau udah kering, nggak apa-apa. Yang penting yang membatalkan, ya bukan membatalkan, yang sudah hilang kesunahannya bil i'rad, dengan ia berpaling dari sholat. Udah wudu nggak usah sholat dah. Berpaling namanya. Yang kedua, bituli zaman, dengan lamanya. Jadi jam 7 wudunya, jam 8 baru mau sholat, baru wudu habis gitu. Bituli zaman, nanti ada pembahasan tuh. Wal bil i'rad, dengan ia berpaling. Dan kagak ada niatan pengen sholat, berpaling namanya. Habis kesunahannya. Ada lagi? Ya. Ini kalau seumpamanya nggak dapat tempat di masjid, di luar masjid. Teras. ya tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan, namanya. Ya, tahiyatul masjid dalam masjid. Ya. Kalau teras masih tuh. Teras masih. Kalau jalanan ke parkir udah bukan tuh. Kalau bukan sholat. Kan masih wilayah masjid gitu. Iya. Tapi di luar nggak Yang jalanan kayak parkiran situ ya. Di parkiran ya, itu bukan masjid ya. latar. Latar. Emang tanah masjid itu kan bukan mewukuf di sholat. Iya. Bukan di dalam. Iya. Ya nggak usah tahiyat. Makanya orang yang datang Jumat telat di jalanan dia, ya udah nggak usah sholat, nggak boleh. Kalau sholat id, sholat id, Iya. kan di luar dapat Sholat id. Iya. Tinggalan tinggal di di luar. Tinggal. Jalanan dapatnya. Ya nggak apa-apa. Kamu kenapa? Informasi Tahiyat nggak boleh di dalam masjid. Kalau tahiyatul masjid kan Masjid udah kan boleh. masjid. Ya. Jalan tahiyat jalan nggak ada ya. luar. Aspal. Ya. Tahiyatul wudu boleh. Jadi gini, kadang kalau sholat istiqoroh atau aja, kita kan doanya kadang-kadang nggak apa. Kita pakai doa bahasa Indonesia aja dulu, sambil apa itu bahasa Indonesia boleh atau gimana? Ini masalah. Ya. Kita juga Dan bisa digabung di sholat duha sekalian. Usolli sunnat duha wal hajah wal istikharah wal hifid rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apa semuanya itu? Usolli sunnat duha, borongan jadinya. Ada yayan di sini. Ada ya. Kalau sholat sunnah safar, itu yang kata kita bilang tadi tuh, Nabi bilang kalau misalnya berangkat jam 5, kita nggak boleh sholat langsung sholat apa habis isya. Iya. Iya, kalau misalnya itu sudah sholat asar, dia yang nggak boleh orang yang sudah sholat asar. Ba'da fi'il asar, setelah mengerjakan sholat asar, nggak boleh sampai tenggelam matahari, karena dia masuk waktu yang diharamkan. Ya, termasuk waktu yang diharamkan. Termasuknya apa yang dua sholat, dan sebab mutaakhir di antara sholat sunnah sah. Ya udah nggak usah sholat. Nggak usah. Kalau itu masuk keburu nanti misalnya di bandara segala macam ya, udah maghrib masuk ya nggak jadi masalah. Ya. Jadi tadi yang Habib katakan sholat istiqoroh atau ada dibarengin dengan duha, niatnya tadi gimana tadi Habib? Ya tadi usul sunnat duha wal hajah Pakai waktu. wal istikharah wal hifid
terus Rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. banyak Apa? pakai WhatsApp tambahin lagi tambahin Iya. Itu sholat istikharah. Iya. Kalau niat mau kawin lagi umpamanya. ini dia nih Kira boleh kali. ini istikharah tuh kawin lagi maksudnya gitu Iya. kawin lagi nih boleh kagak nih Bener kagak enak. kalau kawin bukan kalau boleh nggak nih kawin lagi Ya nggak apa-apa. istikharah bukan Sesuatu yang boleh, ya. Sesuatu bukan yang haram yang boleh. kawin sama perempuan iya Ntar gue lihatnya gigi apa gigi dia di bawah-bawah. Yang penting kawin sama perempuan dia biar. Iya. Iya. Kawin sama laki istikharah bingung. Boleh yang Nggak boleh, harus. istakhir, minta pilihan yang baik, istikharah. Yastakhir ya ilallah kepada Allah. Istikhara yastakhir, minta pilihan. Ya. Talabul khairah, meminta pilihan yang baik dari Allah. Jadi yang baik-baik. Ya. pilihan yang baik sekarang bisa Kalau di Masjidil Nabawi Masjidil Haram itu setelah asar apakah boleh? Nah, Ini. Bagus pertanyaannya. Ya. Di sini ada pengecualian. Ya. Waktu yang 5 yang diharamkan itu ada pengecualian. Yang pertama pengecualiannya ya kalau kita berada di haram Mekah ya itu nggak berlaku. Boleh orang melakukan sholat di waktu kapanpun. Hadis riwayat ya Abdi ya Bani Abdul Manaf la tamna'u ya. Atau riwayat hadis itu jangan kalian mencegah orang pun untuk tawaf sholat di tempat itu. Ini mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua pengecualian pada hari Jumat Zawal ya pada hari Jumat. Nah, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar dan segala macam, ini kan nggak boleh mengerjakan sholat sunnah apapun ya, kecuali tahiyatul masjid, kecuali yang berada di haram Mekah. Sholat di mana? Allah SWT Muhammad di Madinah, di Mekah, di Mekah, di haram Mekah, di masjid. Jadi melaksanakan salat qobliyah ba'diyah nggak jadi masalah, walaupun nggak niat tahiyatul masjid. Itu pengecualian. Nah, jadi kalau berada di haram Mekah, nggak ada istilah yang diharamkan di situ. Boleh kapanpun kita mengerjakan, walaupun setelah asar. Itu pengen mengerjakan salat apa namanya? Kalau salat yang selain dua nggak jadi masalah, boleh. Ya, salat tasbih misalnya, adalah asar nggak jadi. Jadi hukum yang 5 kagak berlaku kalau berada di tanah haram. Bagus pertanyaan. Ya, itu pengecualian. Selain tanah haram Mekah nggak boleh. Yang 5 berlaku. Kayak di sini kita misalnya. Tapi selain sholat yang 5 nggak apa-apa. Itu mau qadha nggak jadi masalah. Sholat jenazah ya nggak jadi masalah. Dikerjakan setelah sholat asar. Cuma kalau misalnya tartib kita ingin melaksanakan asar kemudian ada jenazah yang sudah ada di masjid, secara tartib saja yang afdal, cuman jarang dikerjain sama kita. Yang afdalnya jenazah dulu baru salat fardu. Sholat apa aja mau zuhur mau asar. Kalau tartib jenazah sudah ada. Cuma kalau misalnya ya biasanya kan nggak bareng, tapi sering juga bareng. Ini minnah yang afdaliyah tartib. Cuma di negeri kita repot. Kalau habis sholat langsung digotong ya. Ini belum sholat wajib tuh ya. Repot jadinya. Ini kalau misalnya secara bersamaan quddimal jenazah. Nanti ada bahasan dahulukan jenazah di situ. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.